Kita memuji Tuhan. Adik-adik silakan berdiri. Oke, kita mau nyanyi lagu apa, Kak? Kita mau nyanyi lagu yang mengingatkan kita sama sarapan tadi pagi. Apa tuh, Kak? Apa ya? Sarapan tadi pagi? Jangan-jangan beda, Kak. Tapi nggak apa-apa. Kita mau nyanyi lagu Roti dan Mentega. Karena kita social distancing, jadi adik-adik pakai gerakan sendiri ya, tidak berdua sama siapapun. Oke? Kita mau mengingat janji kita selalu setiap minggu ya Kak, untuk menjadi anak-anak yang anak sekolah minggu yang baik. Nah, sekolah minggu itu kita mau nyanyi lagu. Kita mau nyanyi lagu sekolah minggu kita dengan tetap berdiri dengan sikap yang baik. Kalau kakak kesalahannya apa sih sebenarnya? Karena di rumah terus kan ya. Itu sebenarnya termasuk hal yang tidak cukup baik ya Kak. Males terus nggak mau ngapa-ngapain, tidur aja gitu. Itu juga termasuk kesalahan kita karena banyak tugas kita yang harus kita lakukan. Nah, betul, itu kita menghindari tugas kita itu nggak baik adik-adik. Nah, banyak kesalahan-kesalahan lain yang kita mau akui sama Tuhan, kita mau minta ampun, kita mau nyanyi sama-sama Amazing Grace. Kita hayati lagunya ya Kak. Amazing grace, how sweet the
kita berdoa kepada Tuhan, mengakui segala dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami mengucap syukur Tuhan, hanya karena kasih karunia Tuhan, kami boleh diampuni ya Tuhan Yesus. Kami mau datang kepadamu dengan kerendahan hati kami, mengakui segala kesalahan kami ya Tuhan Yesus. Ampunilah kami jika perkataan kami, pikiran kami, hati kami masih tidak berkenan di hadapan Tuhan, masih menyedihkan hati Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan agar semakin lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Kalau kami menyakiti hati teman-teman kami, guru kami, orang tua kami, terlebih Tuhan, dan orang-orang di sekitar kami, ampunilah kami ya Tuhan Yesus, dan ajari kami untuk tidak melakukannya lagi, dan berjanji untuk menjadi anak-anak Tuhan yang lebih taat. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas pengampunan yang Tuhan berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, selanjutnya kita mau persiapkan diri kita untuk mendengarkan cerita. Cerita yang bagaimana, Kak? Nah, karena kita semua penasaran ceritanya apa, kita mau nyanyi dulu lagu tema kita hari ini. Ya, kita mau menyanyikan lagu apa, Kak? Aku diberkati. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah siapkan diri kami. Kami mau mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tuhan, bantulah kami agar kami dapat mendengarkan dengan baik, terlebih kami dapat melakukan firman Tuhan hari ini di kehidupan kami hari ini, besok dan seterusnya. Kami mengucap syukur untuk kakak-kakak sekolah minggu yang sudah menyiapkan cerita hari ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami juga mengucap syukur. Haleluya. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan membahas firman Tuhan mengenai bagaimana tanggapan atau respons Musa terhadap panggilan Tuhan. Minggu lalu kita sudah belajar bagaimana Tuhan menampakkan diri kepada Musa, memanggil Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Bacaan Alkitab hari ini dari Keluaran 4 ayat 1-17, Kakak akan bacakan. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Lalu firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta, putih seperti salju. Sesudah itu firman-Nya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mukjizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mukjizat yang kedua. Dan jika
mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mujizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan ke tanah yang kering. Lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah. Aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah di situ Harun, orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Adik-adik, seperti kita ketahui bahwa sebelumnya Tuhan sudah menampakkan diri kepada Musa. Tuhan sudah bertemu langsung dengan Musa, memanggil Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Tetapi ternyata perjumpaan langsung dengan Tuhan itu tidak membuat Musa yakin akan panggilan Tuhan. Itu terlihat di pasal 4 ayat 1. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu? Ya, dari sini terlihat bahwa Musa sangat tidak yakin bahwa bangsa Israel akan percaya kepada dia, akan percaya bahwa Tuhan sudah menampakkan diri kepada Musa. Hal ini mungkin karena pertama, Musa merasa ditolak oleh bangsa sendiri, yaitu ketika Musa melerai ada 2 orang Israel yang berkelahi. Mereka berkata, siapa yang menunjuk Musa menjadi pemimpin atas mereka? Dan hal yang kedua mungkin karena merasa saat itu Musa menjadi orang yang diburu oleh Firaun karena membunuh orang Mesir. Jadi 2 hal ini yang membuat Musa tidak yakin apakah bangsa Israel akan percaya kepada dia. Tetapi Tuhan menolong Musa, Tuhan baik kepada Musa, dan Tuhan ingin meyakinkan Musa atas panggilan ini dengan Tuhan menunjukkan atau memberikan Musa 3 mujizat. Yang pertama itu di pasal 4 ayat 2 sampai 5, mujizat mengubah tongkat menjadi ular. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang ada di tanganmu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu dan menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Ibrahim, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Adik-adik, mujizat tongkat menjadi ular dan menjadi tongkat kembali itu untuk menunjukkan bahwa Tuhan sudah menampakkan diri kepada Musa dan sudah memberikan Musa kuasa. Ya, ular adalah simbol kedaulatan dan keahlian. Jadi menunjukkan mujizat ini juga untuk menunjukkan bahwa Allah mengutus Musa, Allah memberi kuasa kepada Musa. Berikutnya Tuhan menunjukkan mujizat yang kedua kepada Musa seperti tertulis dalam Keluaran 4 ayat 6-8. Lalu firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta putih seperti salju. Sesudah itu firman-Nya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya dan
keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua. Nah, adik-adik, ini juga mujizat yang kedua semakin meneguhkan Musa akan panggilannya, bahwa Musa mampu diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk dari tangan yang kena kusta menjadi pulih kembali. Ya, ini untuk meyakinkan Musa bahwa Tuhan menyertai Musa. Lalu ada juga yang mujizat yang ketiga di ayat ke-9, dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mujizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan ke tanah yang kering, lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Ya, kembali ini ada mujizat yang ketiga yang mengubah air menjadi darah. Nah, adik-adik, ketiga mujizat ini, tongkat menjadi ular, tangan yang kena kusta menjadi pulih, dan air menjadi darah, itulah tanda-tanda yang menyertai Musa yang diperbolehkan Tuhan supaya bangsa Israel percaya bahwa Tuhan sudah mengutus Musa, dan Tuhan sudah memberikan kuasa kepada Musa. Dengan itu diharapkan Musa menjadi yakin akan panggilan Tuhan. Tapi ternyata adik-adik, di ayat 10 dikatakan, lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu dan tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar yang sudah diberikan Tuhan kepada Musa, ditunjukkan kepada Musa, itu masih tidak membuat Musa yakin akan panggilan Tuhan. Musa masih mempunyai alasan lain untuk tidak menerima panggilan itu, yang menganggap bahwa ia tidak pandai bicara, ya. Menjadi seorang yang nabi atau seorang yang diutus Tuhan memang harus berbicara banyak, menyampaikan pesan Tuhan kepada bangsa Israel. Dan Musa merasa ketidakmampuan dia berbicara itu membuat dia tidak yakin akan panggilan Tuhan. Tapi ayat 11 Tuhan meyakinkan Musa bahwa Tuhanlah yang membuat lidah manusia, Tuhan yang membuat orang bisu dan tuli, Tuhan yang membuat orang melihat dan buta. Tuhan berkuasa atas itu semua, ya, yaitu Tuhan yang membuat itu semua, sehingga Tuhan mengatakan, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Namun ternyata hal itu masih tetap membuat Musa tidak yakin akan panggilan Tuhan. Ayat 13 Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan dia berfirman, bukankah di situ Harun, orang lain itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara, lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya, maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya, dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu, dengan demikian ia menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu, dan harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Nah, adik-adik, di bagian terakhir ini Musa masih menolak dan meminta orang lain untuk Tuhan mengutus orang lain yang patut dia utus. Maka Tuhan akhirnya menunjuk Harun, saudaranya, yang memang juga pandai berbicara, untuk menjadi penyampai pesan Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, adik-adik, dari cerita firman Tuhan hari ini kita mau belajar bahwa Tuhan memanggil Musa. Kita tahu bahwa sejak awal Tuhan sudah menyelamatkan Musa ketika sejak bayi, menyelamatkan Musa dari sungai Nil,
sampai akhirnya Tuhan memanggil Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Di dalam panggilan Tuhan ini, di dalam tugas Tuhan kepada Musa, Tuhan meneguhkan Musa, Tuhan menolong Musa, meyakinkan Musa akan panggilan ini, baik lewat tanda-tanda mukjizat yang akan menyertai Musa, dan juga Tuhan menyediakan, memberikan Harun untuk menolong Musa dalam panggilan ini. Nah, adik-adik, kita harus percaya bahwa di dalam panggilan Tuhan, di dalam tugas Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan meneguhkan kita di dalam setiap tugas dan panggilan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, adik-adik, apa aplikasinya di dalam kehidupan kita sehari-hari? Ketika kita mendapatkan tugas, ketika mendapatkan panggilan, baik dari orang tua sebagai perwakilan Tuhan atas kita, juga misalnya pelayanan di sekolah minggu, misalnya untuk membawakan doa, untuk membantu kakak-kakaknya, adik-adik, kita harus yakin bahwa Tuhan akan meneguhkan panggilan Tuhan itu kepada kita. Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan memberikan kemampuan, Tuhan akan memberikan kesanggupan bagi kita untuk melakukan tugas itu. Nah, bagian kita adalah kita menerima panggilan itu dan mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Nah, ceritanya sudah sampai sini adik-adik. Kita akan berdoa untuk menutup cerita firman Tuhan pagi ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini yang mengajarkan kami bagaimana Tuhan akan meneguhkan dan meyakinkan kami atas setiap tugas dan panggilan yang Tuhan berikan kepada kami. Seperti Tuhan sudah meneguhkan kepada Musa atas panggilan itu, kami percaya Tuhan juga akan meneguhkan, menolong kami untuk kami bisa melakukan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, tolong kami untuk taat pada firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Di deskripsi di video di bawah ini. Setelah kebuka linknya, kalian klik browse image, terus kalian pilih file, dan kalian tinggal pilih foto kalian. Nah, setelah itu kalian tunggu sebentar dan tereng. Kalian atur posisi foto yang kalian inginkan. Kalian cocokkan dengan di bawahnya ya. Terus kalian tinggal upload image. Kalian klik itu, kalian tunggu sebentar, dan selesai. Tinggal kalian download, klik download ya, yang ada gambar downloadnya. Terus kalian tunggu sampai muncul kayak gini, kalian save aja atau klik download. Lalu kalian jangan lupa kirim ke Instagram ya. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita mau berikan persembahan. Walaupun di rumah kita tetap berikan persembahan dengan baik ya Kak. Ya, tetap memberikan persembahan dengan baik. Mungkin adik-adik bisa siapkan tempat atau celengan untuk dikumpulkan dulu ya persembahannya. Lalu nanti ketika kita datang ke sekolah minggu, kita bisa tetap memberikannya kepada Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu apa Kak? Ku beri persembahan. Doa baik ya. Ku
dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu yang begitu besar kepada kami. Di rumah, melalui mama papa kami dapat memberikan yang terbaik pada persembahan minggu ini. Tuhan, kami mau persembahkan yang terbaik, biar persembahan ini dapat berguna bagi kemuliaan nama-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Wah Kak Melinda, kita mau ingat lagi ya cerita hari ini supaya nggak lupa. Kita mau ingat bahwa seperti Musa, kita mau yakin bahwa setiap tugas kita pasti diberikan penolong sama Tuhan, sehingga kita nggak perlu takut, nggak perlu lagi tuh menghindari tugas Kak, nggak perlu lagi malas-malasan di rumah karena aku nggak bisa ngerjain PR ini, susah deh pelajaran ini. Nggak perlu lagi takut, karena kita tahu seperti Musa pasti kita diberikan penolong melalui mama papa di rumah, melalui setiap hal-hal yang ada di sekitar kita. Nah, oleh karena itu adik-adik, kita mau nyanyi lagu tema kita, Aku Diberkati. Kiranya Tuhan yang menolong kami dan mengingatkan kami terus bahwa benar ya Tuhan, kami memiliki Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kami dan pasti akan menolong kami melalui orang-orang di sekitar kami. Jadi kami tidak perlu takut karena Engkau yang akan menolong kami dalam melakukan tugas-tugas kami. Tuhan Yesus, sekarang kami sudah menyelesaikan ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati sepanjang hari kami dalam kami melakukan kegiatan kami. Kami serahkan seluruh doa kami dan hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin.